Kebanyakan dari kamu mungkin akan merasa sangat jijik dan sangat terganggu jika tinggal di tempat seperti ini. Selain tidak nyaman, lingkungan yang kotor juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Sayangnya, walaupun beberapa orang seperti kamu yang cinta kebersihan ada di negara ini, nampaknya tidak banyak yang bisa dilakukan. Sebagai negara yang paling tercemar di dunia, orang-orang di negara Bangladesh sepertinya sudah sangat akrab dengan berbagai jenis polusi. Percaya atau tidak, data menunjukkan nyaris tidak ada tempat untuk berlindung dari polusi di negara ini. Mulai dari sungai, rumah, jalan, dan hampir semua daratan maupun perairan di sana sudah tertutupi oleh gumpalan maupun gundukan sampah. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apa di sana tidak ada pegawai kebersihan? Atau di sana tidak ada TPA? Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang di negara tersebut hingga negaranya bisa menduduki gelar negara yang paling tercemar? Mari kita cari tahu. Bangladesh, sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan India, Myanmar, serta Teluk Benggala. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1990 dan tingkat kemiskinan turun sekitar 20% sejak awal tahun 1990. Hal ini bisa terjadi karena sederhananya, Bangladesh memiliki tanah yang bisa dikatakan paling subur di planet ini. Wow, benarkah itu? Sebagai perbandingan saja, Rusia memiliki luas 116 kali daratan Bangladesh, namun hanya menghasilkan makanan 2 kali lipat. Yang mana ini menunjukkan tanah Bangladesh 56 kali lebih produktif dari tanah Rusia secara keseluruhan. Sedangkan Kanada yang luasnya 68 kali daratan Bangladesh hanya menghasilkan 1,5 kali makanan. Dengan kata lain, persatuan luasnya Bangladesh 46 kali lebih produktif daripada Kanada. Namun tetap saja, negara ini menduduki peringkat pertama dalam hal kekotoran. Bahkan sudah berkali-kali memegang gelar dengan negara terkotor di dunia. Banyaknya populasi penduduk memengaruhi berbagai hal di Bangladesh, salah satunya produksi tekstil. Setidaknya ada 3 sungai di sekitar ibu kota yang diklasifikasikan mati secara biologis karena polusi ini. Beberapa petani di sana tidak bisa menggunakan lahan mereka lagi, yang mana ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kalangan bawah di sana. Pemerintah sudah melakukan usaha dengan mengeluarkan perintah pengadilan untuk menutup 231 pabrik penyamakan kulit ilegal. Namun, hal itu terkesan tak berarti karena nyatanya polusi masih tetap berlanjut. Ribuan liter limbah produksi masih tetap mengalir deras ke sungai. Ada sekitar 64 spesies ikan sungai di Bangladesh yang terancam, dan 9 diantaranya sudah terancam punah. Sungai di sana yang seharusnya menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya berubah menjadi sungai hitam yang beracun. Namun, apa karena hal itu saja yang membuat negara ini menjadi peringkat 1 dalam hal kekotoran? Tentu tidak, karena Bangladesh tergolong negara yang memiliki sumber air yang dapat dikatakan berlimpah. Meski demikian, sama halnya seperti sungai tadi, sumber air bersih di negara ini seperti air tanah juga mengandung polusi berupa jejak logam berat, polutan organik maupun anorganik. Maju kena, mundur kena, membuat warga Bangladesh terpaksa mengambil keputusan untuk menggunakan air tanah yang ternyata mengandung arsenik dengan jumlah yang sangat tinggi. Dampaknya, kematian akibat penyakit yang ditularkan melalui air bersih tersebar luas di Bangladesh, terutama di kalangan anak-anak. Sumber antropogenik seperti limbah industri yang tidak diolah, pembuangan limbah domestik yang tidak tepat, limbah pertanian adalah kontributor utama dalam pencemaran air. Beberapa penelitian menunjukkan kalau kualitas air di sungai di sekitar daerah perkotaan Bangladesh berada di bawah standar kualitas lingkungan. Polusi udara telah mengambil banyak korban di Bangladesh berturut-turut dalam beberapa tahun belakangan ini. Baru-baru ini, kota Bangladesh dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polusi terburuk kedua.
Mengacu pada studi lapangan baru-baru ini, pergerakan udara lintas batas menyumbang sebagian besar polutan udara. Dr. Syahriar, sebagai Sekjen Organisasi Pembangunan Lingkungan dan Sosial di sana, mengatakan partikel tambang batubara yang datang melalui lintas batas termasuk dari India 100 kali lebih polutan dan berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Ini berkontribusi besar, sekitar 40% dari total polusi udara di Bangladesh. Di kota Dhaka sendiri, emisi gas kendaraan menyumbang hampir setengah polusi udara. Dampak polusi ini tidak main-main. Ini terbukti dari jumlah kematian yang terus meningkat setiap tahunnya. Ada sekitar 13 hingga 22% kematian di daerah Dhaka disebabkan oleh polusi udara ini. Dan seiring dengan itu, kematian akibat kanker paru-paru pun sangat tinggi di daerah ini, yaitu mencapai 21.000 orang yang meninggal setiap tahun akibat kanker paru. Dan setidaknya 200.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit pernapasan di Bangladesh. Jumlah perusahaan manufaktur di Bangladesh mendekati 30.000 pabrik, dan sebagian besar melakukan produksi dengan berbagai macam bahan kimia, yaitu sekitar 40 jenis bahan kimia. Perkiraan limbah padat yang dihasilkan di kota Dhaka sendiri sekitar 3.000 hingga 3.500 ton per hari. Logam berat dari sisa-sisa industri telah menyebar sampai ke tanah, ladang, hingga ke sumber air mereka. Sehingga bisa dibayangkan betapa mengerikannya untuk tinggal di lingkungan yang penuh polusi ini. Data pada tahun 2015 saja menunjukkan sekitar 234.000 kematian, termasuk 80.000 di daerah perkotaan disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Tidak hanya air, udara, dan tanah, tetapi polusi suara juga ikut mewabah di negara ini. Dalam 2 bulan terakhir di tahun 2020, tingkat polusi suara di ibu kota Bangladesh meningkat rata-rata 10%. Ini menimbulkan risiko kesehatan serius bagi penduduk. Penggunaan klakson hidrolik terlarang telah meningkat sekitar 15 hingga 25% di jalan-jalan kota. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan, klakson bertanggung jawab atas sebagian besar kebisingan impulsif di kota. Yang sungguh mengejutkannya lagi, penelitian tersebut menemukan data bahwa suara tertinggi sekitar 120-129 desibel terekam di beberapa titik di seluruh kota Dhaka, yang mana golongan suara ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen. Begitulah sedikit gambaran tentang kondisi di Bangladesh, negara kaya yang sayangnya tercemar oleh banyaknya polusi. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Jaga lingkunganmu tetap bersih, jangan lupa buang sampah pada tempatnya, dan sampai jumpa.